Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi cara tentang full wave motor Mas Bro ya. Merubah kelistrikan dari AC menjadi DC. Kali ini di motor Mio Sporty ya Mas Bro ya, yang seperti ini bodinya. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah kiprok dari kiprok Tiger Mas Bro, Honda Tiger. Kiprok yang sudah full wave Mas Bro ya. Jadi kiprok aslinya nanti kita gantikan dengan kiprok Tiger ini. Oke, bagaimana nanti pemasangannya? Simak terus videonya Mas Bro. Untuk pengubahan full wave di motor Yamaha Mas Bro ya, khususnya Yamaha di beberapa tipe tertentu itu tergolong relatif lebih mudah, karena ada beberapa tipe yang nggak perlu merubah spool Mas Bro. Jadi tanpa bongkar spool bisa dilakukan, karena ground spoolnya itu dia nggak nempel ke body, nggak nempel ke rangka Mas Bro. Jadi jalur negatifnya nggak nempel ke spool, nggak dibaut ke spool. Tapi untuk beberapa tipe aja Mas Bro ya, yang saya tahu itu di Mio yang seperti ini ya. Mio, terus Jupiter Z, Jupiter MX, Jupiter MX New, seperti itulah. Mungkin buat Mas Bro yang mau ngecek sendiri juga mudah Mas Bro caranya. Ada ciri-cirinya Mas Bro untuk tipe motor yang pengubahan full wave itu tanpa perlu bongkar spool. Jadi diperhatikan saja di kabel spool, kabel yang dari spool ya, ini kan ya Mas Bro ya. Yang 3 kabel kan, ada kabel putih, kuning, sama kabel hitam. Nah ini fokus ke sini aja. Kalau mau ngecek, ini kita lepas dulu Mas Bro soketnya. Nah setelah soketnya kita lepas, kita fokus di kabel warna hitam ya Mas Bro. Kabel warna hitam ini akan kita ukur tersambung dengan bodi atau enggak. Kelihatan ya, yang warna hitam Mas Bro ya, bukan yang lain, bukan kuning, juga bukan yang putih. Untuk pengukurannya gunakan multi tester Mas Bro ya, biar tahu, biar kelihatan dia tersambung atau enggak. Yo, gimana ini ya, bentar. Satu prop kita tempel di kabel yang warna hitam Mas Bro ya. Kita cek kabel warna hitam ya, yang sebelah pinggir ini kita tempel ke sini. Kemudian prop yang satunya lagi kita dapatkan ke body, atau ke baut mesin. Nah ini yang satunya ke baut mesin atau ke baut body. Yang penting yang nempel rangka Mas Bro. Kalau sebentar, nah kelihatan kan, ini nggak tersambung ya Mas Bro ya. Nah seperti ini nggak tersambung dia, berarti dia negatif spoolnya itu nggak nempel ke body. Kelihatan nggak Mas Bro? Ini saya sentuhkan ke baut ini ya. Itu nggak ada hambatannya kan, nggak keluar nilainya, berarti dia nggak tersambung. Nah kalau kondisinya seperti ini cirinya yang mudah untuk dikerjakan Mas Bro. Jadi kabel hitamnya nggak nempel ke body. Kalau untuk motor yang kabel hitamnya ternyata setelah diukur itu kok gandeng dengan body, dia tersambung, ya terpaksa harus sedikit merubah di bagian spool Mas Bro. Kita harus perlu bongkar spool kalau seperti itu. Kalau ini bisa langsung tanpa bongkar spool. Nah oke, kita kembali lagi ke proses full wave ya Mas Bro ya. Cara full wave ini setelah soket ini dilepas, sebelumnya ini Mas Bro, kita lepas dulu sekeringnya. Ini penting untuk kita lepas, menghindari daripada kalau terjadi koslet Mas Bro. Bisa sekring atau kutub
negatif aki juga boleh, yang penting kelistrikannya nggak tersambung. Kalau ini saya cabut sekring aja ya Mas Bro ya. Oke, sudah kita lepas. Kemudian balik lagi ke soket spool yang ada 3 kabel tadi. Nah, dari ketiga kabel ini nanti akan kita lepas 2 Mas Bro ya. Yang warna yang di sini ya Mas Bro ya, yang dari bawah, yang soket ini ya. Ini kita lepas yang warna kuning dan warna hitam. Yang putih kita biarkan ya, kuning sama hitam saja Mas Bro. Kita lepas dari soketnya. Untuk melepas kabel dari soketnya, kita bisa gunakan obeng kecil Mas Bro ya, obeng atau apalah yang bisa ditusukkan. Terus kita sedikit congkel bagian penguncinya dan tarik kabelnya. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Bagian pengunci skunnya itu di sini, di bagian tengah ini Mas Bro. Kelihatan nggak? Nah, ini yang kita tekan ke arah dalam. Jadi dia nggak mengunci di soketnya, biar bisa ditarik. Kemudian yang hitam kita lepas juga. Nah, oke, untuk yang warna putih biarkan Mas Bro ya. Ini tetap kita pakai, biarkan di soketnya. Hanya diambil yang kuning dan warna hitam. Nah, mungkin buat Mas Bro yang kesulitan mungkin waktu melepas ini melepas skun, melepas kabel maksudnya, kesulitan untuk melepasnya, bisa juga dengan cara dipotong Mas Bro. Dipotong langsung, jangan terlalu mepet Mas Bro ya, agak jauh gini. Jadi nanti biar suatu saat kalau mau dikembalikan ke standar lagi itu gampang, masih ada kabel untuk disambungnya gitu Mas Bro. Dipotong juga nggak apa-apa, atau dilepas gini juga boleh, terserah, bebas Mas Bro. Yang penting dia terpisah dari soketnya, hitam dan putih ini. Kemudian khusus untuk yang kabel warna putih ini, karena nggak digunakan Mas Bro ya, kita tutup pakai selotip. Karena ini kabel bakalnya masih ada arus Mas Bro ya dari spool, tapi sudah kita nggak perlukan. Untuk DC kan lampunya ambil dari aki langsung, jadi yang dari spool ini kita tutup, tidak digunakan. Sementara tutup selotip seperti ini aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting nggak nyentuh bodi. Nah, seperti ini, nanti kita rapikan lagi Mas Bro. Udah cukup, nggak apa-apa ya, ini nggak dipakai. Tinggal untuk yang hitam dan warna putih Mas Bro ya, yang masih dipakai ya, hitam dan warna putih. Kemudian yang warna putih ini, yang masih di soketnya, ini kita pasangkan kembali. Kita kembalikan lagi ke soketnya Mas Bro. Nah, pasang seperti ini ya, satu kabel saja. Yang tersisa hanya satu kabel warna putih. Kita pasang kembali di soketnya. Nah, setelah dari soket spool, kemudian kita geser ke soket kiprok ya Mas Bro ya. Ini kiproknya ada di sini. Sini soketnya kita lepas. Kita lepas soketnya dari kiprok. Sebentar. Harus tangan 2 Mas Bro, sebentar. Biar anteng dulu, biar kelihatan. Nah, kita lepas soketnya. Nah, lepas ya Mas Bro ya. Nah, oke. Di sini ada beberapa kabel Mas Bro ya, di jalur kiprok ini. Kelihatan ya Mas Bro ya, ada 4 jenis kabel, 4 warna, 4 pin kalau di sini di kiprok ini Mas Bro. Ya kan ada warna hitam, kuning, putih dan merah Mas Bro. Nah,
pinnya ada 4 ya, 1 2 3 4. Ini semua kabel di sini juga kita lepas Mas Bro dari soketnya. Seperti cara yang tadi ya. Kalau misalnya kalau kesulitan untuk melepas, bisa dipotong di sini. Jangan terlalu mepet dengan soketnya, biar nanti kalau nyambung kembali lebih mudah. Kalau ini saya lepas saja Mas Bro. Congkel, caranya dicongkel seperti tadi Mas Bro ya, sama ya. Waduh, tapi kabelnya kurang kecil. Kabel. Iya, obengnya kurang kecil ini Mas Bro. Wah, sebentar, tak carikan lagi. Nah, ini ya kan harusnya kan menekan ke sini ya Mas Bro ya, tapi ini kurang kecil kabelnya ya. Bentar. Coba pakai apa ya, ini apa? Bisa Mas Bro. Nih pakai pinset Mas Bro ya, bisa dicongkel di penguncinya ini Mas Bro. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya Mas Bro ya. Yang harus ditekan yang di bagian tengahnya, yang di sini. Nah, ini kita dorong. Penguncinya ada di sini Mas Bro. Kita dorong terus. Nah, sampai dia agak ada bunyi klik dikit gitu. Penguncinya setelah turun langsung kabel bisa ditarik. Kemudian yang bawah, yang kabel berikutnya juga kita lepas semua Mas Bro. Nah, sebentar nih agak susah ini. Oke, jadi ini setelah berhasil dilepas semua kabelnya Mas Bro ya. Nah, ini soketnya. Ini 4 sudah lepas. Nih kita kembalikan aja soketnya Mas Bro ke kiproknya biar nggak hilang. Nanti kalau diperlukan suatu saat biar gampang. Oke, bisa dilihat di sini Mas Bro, ada 4 jalur kabel, 4 kabel ya. Ini yang akan kita pasang di kiprok tiger Mas Bro, yang akan kita sambungkan dengan kiprok tiger. Kalau Mas Bro punya soketnya, soket kiprok tiger itu lebih enak Mas Bro, tinggal masukkan soketnya. Karena ini saya nggak ada soketnya Mas Bro ya, jadi saya langsung gini. Tapi ini mau saya Mas Bro, apa namanya, saya lapisi dulu di bagian sekunnya biar waktu terpasang itu enggak koslet. Nah, ini mau saya lapisi dulu pakai selang bakar seperti ini Mas Bro. Bisa selang bakar atau selotip juga bisa, yang penting dia tertutup. Nah, oke Mas Bro, ini setelah semua saya tutup pakai selang bakar Mas Bro ya. Ini tinggal kita pasangkan ke pin di soket kiprok tiger. Bisa dilihat di sini Mas Bro ya, posisi pinnya. Dia ada 5, perhatikan di sini ada 5 pin ya Mas Bro ya. Dengan posisi kiprok seperti ini, kita masukkan satu persatu Mas Bro ya, dari yang warna putih, kabel warna putih ya. Ini kita masukkan ke pin yang bawah sebelah kiri Mas Bro. Bentar, ini warna putih ya. Kita masukkan di pin sebelah sini, kiri bawah. Ini untuk jalur masuk dari kiprok, dari spool Mas Bro. Nah, setelah kabel warna putih masuk, kemudian kabel warna merah Mas Bro. Lanjut kabel warna merah dapat yang di atasnya, sebelah atas kiri atas Mas Bro ya, sebelah atasnya yang tadi. Nah, seperti ini. Ini yang warna merah. Posisinya seperti ini ya, tinggal 3 ya. Kemudian kabel hitam. Kabel hitam kita masukkan di sebelah kanan
Sebentar, posisinya kok susah. Jalur arahnya. Nah, gini. Kanan atas Mas Bro ya, yang kabel warna hitam. Yang di sini, nah kelihatan nggak? Kanan atas. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Kelihatan? Kelihatan mudah-mudahan ya. Oke. Sekali lagi ya, putih ke arah sini. Kemudian yang merah di sini, pinggir sini. Kemudian yang hitam dapat pin yang sebelah sini. Nah, tinggal 2 pin ya Mas Bro ya, yang belum terpasang. Nah, sebelumnya ini siapkan juga kabel tambahan Mas Bro. Kabel tambahan untuk yang dari kabel hitam yang tadi kita lepas di sini ini. Ini kabel kuningnya sudah saya lipat, saya bungkus selotip seperti ini Mas Bro ya, biar aman. Nah, jadi kabel hitam ini kita sambungkan dengan kabel tambahan. Di sini saya sudah siapkan kabel dengan sekunnya Mas Bro. Nah, tinggal dimasukkan saja kalau pakai sekun. Kalau nggak ada sekun juga nggak apa-apa, dililitkan kabel. Yang penting terhubung antara kabel hitam ini dengan kabel tambahan lagi. 1 buah kabel tambahan. Nah, di sini Mas Bro ya. Bentar. Nah, kelihatan ya. Ini kabel tambahan, kemudian ujungnya saya kasih sekun juga. Seperti ini mengarah ke kiprok Mas Bro. Langsung mengarah ke kiprok. Untuk ke kiprok, pinnya ada di sebelah sini. Sebentar. Ingat ini yang kabel warna hitam Mas Bro ya, kabel tambahan, kabel warna hitam tadi. Nah, ujungnya saya beri sekun untuk langsung menuju ke arah kiprok. Dia dapat di pin yang sebelah ini Mas Bro, kanan bawah. Kelihatan nggak? Di bawahnya kabel hitam Mas Bro. Nah, pinggir sebelah kanan yang bawahnya hitam. Ini kabel tambahan ya. Nah, sebelah situ Mas Bro masuknya. Tinggal satu pin yang di tengah itu untuk jalurnya kabel warna kuning ini Mas Bro. Di pin sebelah situ, pin yang tengah. Tapi sebelumnya kabel kuning ini kita beri kabel tambahan juga. Kita jumper lagi pakai kabel tambahan. Di sini kita ikutkan di soketnya aja langsung Mas Bro ya, di sekunnya, biar nggak perlu kupas kabel. Kupas juga boleh sih, terserah. Yang penting tersambung lagi dengan kabel 1 buah kabel tambahan. Nah, kabel diselipkan di sini boleh Mas Bro. Selipkan saja di sekun. Nah, lipat seperti ini. Nah, kelihatan ya Mas Bro ya. Lipat seperti ini. Terus kita pasangkan di pin kiprok yang tersisa yang di tengah tadi. Kita masukkan di sini. Nah, oke. Kelima-limanya sudah lengkap ini jadi Mas Bro ya. Sudah beres ya, yang di kiproknya. Tinggal kemudian, ini cek lagi ya Mas Bro ya, putih, merah di sini. Kemudian yang hitam di pinggir. Terus kabel tambahan tadi, kabel tambahan yang dari spool itu di bawahnya yang kabel hitam. Dan kabel kuning diberi kabel tambahan. Ini kabel tambahan ini ujungnya nanti kita sambungkan ke output positif kontak Mas Bro ya. Kalau di motor Yamaha itu kabel warna coklat. Ini bisa diambil dari
Apa kalau motor bebek, kalau MX itu bisa di switch rem belakang bisa. Kalau di Mio ini yang paling dekat itu di belakang sepertinya ada ini. Di CDI harusnya ada ini Mas Bro. Kabel coklat. Nah, kabel coklat ini Mas Bro. Ini yang kabelnya CDI ya. Ini ada satu kabel warna coklat. Nah, ini kita jumper ke sini Mas Bro. Ini positif kontak ya. Jadi kabel coklat ini kita kupas saja. Kita kupas sedikit, nggak perlu sampai putus Mas Bro. Biar tetap tersambung, kita kupas saja kabelnya. Ingat yang warna coklat ya Mas Bro ya. Ini jalur positif, output positif dari kunci kontak Mas Bro. Nah ini, oke kita kupas dulu. Ini ya Mas Bro ya, cukup dikupas sedikit, nggak perlu sampai putus. Yang penting kelihatan isi kabelnya. Nah ini nanti kita sambungkan dengan kabel tambahan yang tadi, yang dari jalur kabel kuning, yang dari kiprok, kita sambungkan ke sini. Nah seperti ini, posisinya seperti ini Mas Bro. Bisa dilihat Mas Bro ya, ini setelah saya sambungkan tadi dengan yang kabel warna kabel tambahan, kabel coklat dengan kabel tambahan ini di jumper seperti ini. Ini untuk jalur lampunya Mas Bro. Nah setelah seperti ini tinggal kita tutup Mas Bro. Kita rapikan ya, kita tutup dulu pakai selotip Mas Bro ya. Yang ini terutama yang terbuka tadi. Nah ini setelah ditutup pakai selotip seperti ini Mas Bro ya. Kemudian ini juga sudah saya tutup pakai selotip. Nah ini jalur di kiprok sudah beres. Sementara biar seperti ini aja dulu nggak apa-apa. Kita tes, kita lakukan pengetesan Mas Bro. Nanti kalau selesai bisa diganti, dipindah. Nah sebelumnya pasang lagi ya Mas Bro ya, sikringnya. Tadi kan kita lepas ya, sempat kita lepas. Sikringnya kita pasang kembali. Nah sip. Oke langsung kita coba nyalakan lampu tanpa mesin Mas Bro ya. Nah dia sudah menyala kan Mas Bro. Mesinnya masih mati tapi lampunya sudah bisa menyala. Coba lampu jauh. Oh lampu jauhnya mati. Ternyata ya lampu jauhnya putus ini Mas Bro. Oke yang jelas ini sudah berhasil ya lampunya. Sudah ambil jalur dari aki. Kemudian kita tes Mas Bro, pengisiannya bagaimana, apakah sudah bisa, sudah normal apa belum. Kita cek di akinya. Oke jadi kita lakukan pengecekan dulu Mas Bro ya, bagaimana pengisiannya sudah masuk apa belum. Jadi kita pastikan dulu. Kita sambungkan di positif dan negatifnya aki. 12 volt ya Mas Bro ya, 12,2. Ini ya masih lumayan lah. Aki sudah lama ini, sudah 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun. Masih bisa 12 volt. Oke, kita cek, kita nyalakan mesin Mas Bro. Pengisiannya, oh dia naik Mas Bro ya, mau ya, 13 volt, 13,8. Kita gas terus. Nah kita coba gas tinggi 14, mau ya Mas Bro ya. Nah berarti pengisiannya normal Mas Bro ya, sudah mau ngisi, spoolnya sudah mau ngisi ke aki. Jadi ini sudah berhasil Mas Bro, sudah normal, pengisiannya normal. Kemudian jalur lampunya juga sudah normal. Nah lihat tuh, langsung bisa nyala Mas Bro ya. Nih. Nah ini sudah DC berarti Mas Bro.
sudah full wave. Ini sudah aman kalau buat mau dipasang lampu LED atau lampu HID, ini sudah aman, nggak perlu khawatir tekor Mas Bro. Jadi seperti itu Mas Bro ya, kira-kira proses penyambungan kabel pemasangan kiprok Tiger di motor Mio, proses full wave Mio Mas Bro. Jadi ini nanti tinggal kita rapikan posisinya. Kita carikan tempat di situ, di tempat kiproknya Mas Bro ya. Kita rapikan dan beres Mas Bro. Oke, mungkin sampai di situ saja Mas Bro ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.